Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya semua? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan kembali membahas tentang prediksi soal serta pembahasannya untuk pretest PPG 2022 ini untuk guru bahasa Inggris yang sesuai kisi-kisi tentunya, teman-teman. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang kompetensi pedagogi yang khusus untuk satu indikator, yaitu indikator yang tujuan pembelajaran, teman-teman, yang disajikan sebuah KIKD SMP, SMA, SMK serta mampu merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang memuat unsur behavior C1 sampai C5. Jadi tujuan pembelajaran atau learning goals ini ada indikatornya. Lalu rumusan untuk membuat tujuan pembelajaran adalah A, B, C, dan D. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran ini ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang A, audience, siapa yang akan belajar, lalu B, behavior, itu perilaku spesifiknya atau KKO-nya yang akan dimunculkan, C, condition, strategi, metode atau alat peralatan yang digunakan, lalu ada D, degree, atau tingkat keberhasilan dalam mencapai KKO ini. Ini seperti ini ya contohnya. Melalui proses pembelajaran dan mengisi tabel, peserta didik mampu menggunakan simple tense dengan tepat. Jadi di sini ada A, B, C, D-nya, teman-teman. Yang A-nya ini adalah siapa yang belajar, ini peserta didik. Lalu B, behavior, perilaku spesifiknya di KKO-nya. Di sini ada menggunakan. Nanti behavior adalah mampu menggunakan simple tense. Lalu yang C, condition-nya adalah strategi, metode atau alat yang digunakan. Ini adalah melalui proses pembelajaran dan mengisi tabel. Ini adalah condition-nya. Lalu D, degree, itu tingkat keberhasilannya dalam mencapai behavior ini, mencapai KKO. Yang mana degree-nya adalah ini, teman-teman, dengan tepat. Ini biasanya selalu disimpan di belakang nih. Ini yang degree ini selalu disimpan di paling belakang. Jadi harus ada tingkatannya, menggunakan simple tense dengan tepat. Itu tingkat keberhasilan. Lalu kalau misalkan dalam berbahasa Inggris seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Through the learning process and filling in the table, students are able to use simple tense appropriately. Ini saya lupa ingat untuk yang tujuan pembelajaran learning goals, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini saya coba menggunakan kedua-duanya. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu saya akan menggunakan yang berbahasa Inggrisnya. Jadi prediksinya mungkin akan seperti ini nanti, teman-teman. Pada sebuah rancangan pembelajaran APP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu mengidentifikasi sifat seseorang, hewan, benda, kurung kind, nice, friendly. Lalu jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan sifat seseorang. Lalu yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan sifat seseorang secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan sifat seseorang merupakan secara benar. D. Menjelaskan sifat seseorang tanpa melihat catatan. Atau E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi sifat seseorang dapat dipahami secara benar tanpa melihat catatan. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Yang mengandung unsur A, B, C, D tadi. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Yang B ini sudah mengandung 4 rumusan tadi, yang A, B, C, dan D. Yang mana yang A-nya, audience,
Audiensnya adalah siswa, lalu yang behaviornya yang mana? Kata kuncinya adalah KKO, menjelaskan. Lalu yang conditionnya yang mana? Ini prosesnya ya, metodenya apa yang dipakai adalah proses pembelajaran, menggali informasi, lalu ada diskusi. Lalu degree-nya yang mana? Yang ini tingkatannya, secara benar, menjelaskan secara benar. Jadi kondisinya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, lalu ada audiens, siswa, behaviornya dapat menjelaskan sifat seseorang, lalu degree-nya secara benar. Itu ya teman-teman. Kenapa yang A tidak? Coba kita lihat dulu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, oh ini ternyata ada nih kondisinya nih. Ada proses pembelajaran dan praktik. Lalu siswa dapat menjelaskan, oh ini ada audiensnya, ada behaviornya sudah ada nih. Lalu tidak ada secara apanya nih, tingkatannya itu tidak ada teman-teman, tidak ada degree-nya. Makanya A ini adalah kurang tepat. Lalu bagaimana dengan C? Siswa dapat menjelaskan secara benar. Ini audiensnya ada, behaviornya ada, degree-nya ada. Yang hilang apa ya teman-teman? Tuh, yang hilang adalah kondisinya, prosesnya, menggunakan apa, memakai apa, melalui apa nih, tidak ada. Bagaimana dengan yang D? Yang D ini audiensnya tidak ada, dan tidak terbaca langsung, tidak ada, audiens tidak ada, kondisinya juga tidak ada, hanya behaviornya saja dan degree tanpa melihat catatan. Lalu yang E, mana yang hilang? Setelah melaksanakan proses pembelajaran, ini ada kondisinya, melalui diskusi ada kondisinya. Materi sifat seseorang dapat dipahami, sudah ada behaviornya nih, lalu secara benar, sudah ada degree-nya. Yang hilang adalah audiens, yang di sini bukan materi seharusnya teman-teman, tetapi siswa. Jadi audiens itu tidak ada yang di E. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Audience, behavior, condition, dan degree itu harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Itu ya teman-teman. Rumusan tujuan pembelajaran itu A, B, C, dan D. Kita lanjut ke prediksi berikutnya. Nah, ini soalnya sama teman-teman dengan yang tadi, yang awal. Tapi saya garis bawahi di sini adalah yang berorientasi HOTS. Nah, teman-teman. Karena pemerintah sekarang akhir-akhir ini, ya maksudnya dari 2013 ini harus berorientasi HOTS teman-teman. Tujuan pembelajaran ini harus berorientasi HOTS. Jadi yang paling tepat ini yang mana teman-teman? Nah, sebelum bisa menjawab soal-soal ini, saya akan berikan sedikit penjelasan tentang KKO HOTS ya teman-teman. Untuk KKO ini dari C1 sampai C6 ini sebetulnya luar biasa banyak teman-teman. Tapi saya sudah rangkum menjadi beberapa saja yang sering digunakan nih, umumnya digunakan. KKO yang umumnya itu digunakan dari yang C1 sampai C6. Yang C1 ini masih lots ya teman-teman. C1 sampai C3 itu masih lots KKO-nya. Lalu yang C4 sampai C5 ini sudah HOTS. Jadi yang digunakan nanti untuk membuat tujuan pembelajaran yang berorientasi HOTS harus yang C4 sampai C6. Nanti katanya menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Bukannya mengingat, memahami, dan menerapkan. Jadi ini adalah beberapa KKO yang sudah saya singkat menjadi beberapa. Tapi ini adalah yang biasanya umumnya yang digunakan ya teman-teman. Ada membandingkan, ada memilih atau menyeleksi, ada mendiagnosis, ada yang menguraikan, ada yang menyimpulkan. Lalu untuk mengevaluasi ada yang membuktikan, menguji, mengukur, menilai, memutuskan, atau merinci. Lalu di ranah mencipta ini ada membuat atau mengkreasi, mengkonstruksi, mendesain, mengembangkan, atau menyusun. Sudah kata-kata kerja operasional yang sudah hot sih teman-teman. Jadi apabila kalau menyebutkan, menghafalkan, menuliskan, identifikasi masih di C1. Dan membedakan, merangkum, mengelompokkan ini masih di C2. Menjelaskan juga masih di C2 teman-teman.
menggunakan, mengilustrasikan, menentukan ini masih di C3. Yang digunakan nanti adalah yang di C4 sampai C6. Ini ya teman-teman, ini harus dihafalkan ternyata teman-teman. KKO-nya ini yang hot untuk membuat tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai tertukar dengan yang lots-nya teman-teman. Ini mirip-mirip sekali teman-teman. Ternyata tingkatannya itu berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Yang kiri yang lots, yang kanannya yang hots. Jadi untuk menjawab soal-soal tadi, setelah materi tadi, jadi yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Ini semua sudah mempunyai rumus ABCD ya teman-teman. Ini dari 5 opsi ini semua sudah ABCD. Lalu kata kuncinya tetap ada di KKO. Yang di A ini menyebutkan, yang di B ini dapat menjelaskan, yang di C dapat membandingkan, D ini dapat membedakan, yang E ini dapat menentukan. Jadi yang paling tepat untuk yang hot itu adalah yang B teman-teman, yang C teman-teman, yang membandingkan. Kenapa yang membandingkan? Yang seperti tadi, yang C1 ini menyebutkan ini ternyata masih di C1. Menjelaskan ini masih di C2. Membedakan pun ini masih ada di C2. Menentukan ini masih di C3. Jadi yang paling tepat adalah yang di C4, itu membandingkan. Teman-teman, jadi kata kuncinya tetap ada di KKO nih, yang orientasi hot ini tetap harus ABCD dulu teman-teman ya. Tetap harus ABCD dulu. Sini yang C ABCD-nya sudah lengkap. A-nya ada siswa, behavior-nya ada dapat membandingkan, condition-nya adalah tanya jawab, serangkaian pembelajaran, lalu yang degree-nya ini secara benar. Sama dengan yang E pun meskipun singkat, ini semua masih ada teman-teman. A-nya siswa, behavior dapat menentukan, condition yang melalui diskusi, D-nya secara tepat. Tapi karena ini hot, maka kalau menentukan ini masih ada di C3. Itu teman-teman ya. Dua prediksi soal, yang contoh soal yang berupa tujuan pembelajaran. Ini yang berbahasa Indonesia. Lalu bagaimana yang berbahasa Inggris, teman-teman? Ini saya buat sama persis soalnya dengan yang tadi. Namun ini dalam berbahasa Inggris. Karena tadi jawabannya adalah yang B, kita langsung saja dengan kata-kata kuncinya, teman-teman ya. Selain ABCD tadi. Jadi kalau berbahasa Inggris, itu kunci untuk audience itu ada di student. Siapa ya? Who. Itu pasti student. Yang B, behavior, itu kata kuncinya ada di KKO-nya teman-teman, yaitu can atau able to, atau mungkin can explain atau can write, able to write. Jadi kata kuncinya ada di can. Kalau ada kata ini adalah masuk ke behavior teman-teman, pasti ada behaviornya. Kalau tidak ada ini tidak ada behaviornya. Lalu yang C, condition, itu apa kata kuncinya? Itu biasanya ada true atau ada learning prosesnya kan ya. Lalu true, lalu apa? Atau mungkin ada by discussion, atau with discussion, atau use microscope mungkin itu ya. Jadi kata kuncinya adalah yang di sini, true, with, atau by, use. Ya, itu teman-teman yang kata kunci. Lalu ya kata kunci yang D, degree, itu adalah seperti biasanya pasti ada di akhir tujuan pembelajaran yang kalimatnya. Kata-katanya ini ada di paling akhir. Terlihat dari li-nya ini teman-teman. Karena ini tingkatan, jadi ini ada li-nya seperti correctly, properly, atau appropriately. Seperti itu ya teman. Ini ada li-nya kata kuncinya. Jadi kata-kata kunci untuk yang berbahasa Inggris itu seperti itu teman-teman. A-nya ini student, B-nya ini can atau able, C-nya itu to atau with, atau mungkin ya, atau by, yang degree-nya itu li-nya ini correctly, properly, seperti itu ya teman-teman. Ada li-nya ini. Lalu yang soal kedua tadi yang hot, sama saja teman-teman. Kata kuncinya itu sama, tapi karena ini hot, kata kuncinya tetap
ada di KKO-nya tadi teman-teman. Nah, itulah kenapa tadi saya sebutkan ini harus dihafal yang hot ini, karena memang lumayan teman-teman, yang agak sedikit banyak yang hot ini, tapi rata-rata biasanya ada di C4 nih. Untuk tujuan pembelajaran ini banyaknya ini ada di C4. Yang hotsnya ini banyaknya di C4. Misalnya untuk yang praktek-praktek itu baru di C5 dan C6. Misalnya untuk tujuan belajar banyak di C4. Hati-hati tertukar dengan C1, C2, dan C3 ya. Karena ini mirip-mirip sekali. Mirip tapi tingkatannya berbeda. Gitu ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin mengunduh KKO secara lengkap, saya sudah sediakan link di description box. Teman-teman tinggal mengunduh. Di situ ada yang lengkapnya dan ada pula yang sudah saya rangkum menjadi KKO yang umum ya teman-teman. Jadi tinggal klik saja description box yang di bawah. Itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus PPG tahun ini sampai akhir, sehingga mendapatkan apa yang Anda terkasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel-channel saya yang ini. Lalu jangan lupa untuk terus mensubscribe, like, dan share channel-channel saya ke teman-teman. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.